Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India, apa yang terlintas di benak kita tentang India? Sebuah negeri yang pernah disebut sebagai surga dunia karena wilayahnya dianugerahi dengan berbagai keindahan alam dan kesuburan tanahnya. India adalah India, sebuah negara di mana masyarakatnya walaupun sudah sangat modern masih tetap memegang teguh adat istiadat, kemudian culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India, apa yang terlintas di benak kita tentang India? Sebuah negeri yang pernah disebut sebagai surga dunia karena wilayahnya dianugerahi dengan berbagai keindahan alam dan kesuburan tanahnya. India adalah India, sebuah negara di mana masyarakatnya walaupun sudah sangat modern masih tetap memegang teguh adat istiadat, kemudian culture, dan juga benar-benar bangga akan identitas dari culture tersebut. Islam di India memang bukan sebuah negeri dengan mayoritas beragama Islam, karena sebagian besar warga negaranya menganut agama Hindu. Namun, alhamdulillah, di ibu kota New Delhi, populasi Islam di kota ini cukup menjadi perhatian, sebab merupakan kota dengan populasi Muslim tinggi di India. Ya, karena dahulunya New Delhi adalah pusat Islam kerajaan Moghul. Dan hingga kini, Islam tumbuh dan berkembang dengan pesat di wilayah ini. Bahkan di pemerintahan profesional, Muslim juga tampil sebagai pejabat maupun anggota dewan. Tak hanya itu, para cendekiawan di New Delhi juga mayoritas Muslim. Jebolan dari perguruan-perguruan tinggi Islam. Islam yang selalu dipandang radikal oleh Barat tidak tergambar di New Delhi. Pemerintah India bahkan memberlakukan hari libur saat perayaan hari besar agama Islam. Sementara dari sisi pakaian, meski tak berjilbab, para muslimah di New Delhi tetap menggunakan baju panjang yang relatif tertutup. New Delhi juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas Muslim. Meski beragam, tapi komunitas itu cenderung seragam, yakni menganut mazhab Hanafi. Dan hanya beberapa saja yang bermazhab Syiah. Dan bukti menyentuh kehidupan umat Hindu sehingga mereka masuk Islam. Kemudian setelah Islam masuk kan diikuti dengan berdirinya kerjaan-kerjaan Islam. Kemudian di abad ke-13-14 berkembanglah kerjaan-kerjaan Islam itu yang sangat kuat. Yang akhirnya menguasai seluruh kawasan, seluruh daratan India dan di sekitarnya. Tapi karena mereka itu bersaing di dalam merebut kekuasaan, merebut pengaruh, akhirnya mereka terpecah-pecah. Dan akhirnya tinggal peninggalan sejarah. Meskipun India lama dikuasai oleh pemerintahan Islam, namun umat Islam di India tergolong sebagai agama yang tidak minoritas. Walau demikian, saudara Muslim di India
tak berkecil hati dan tetap berusaha untuk membangun diri baik dari bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Bahkan, sekolah-sekolah dan akademi-akademi serta universitas Islam sebagai peninggalan kerajaan Islam terdahulu, mereka jaga dan mereka lestarikan. Misalnya, Darul Ulum dan Nadatul Ulama di Lucknow, Universitas Osmaniyah dan Akademi Dairatul Ma'arif di Hyderabad. Organisasi-organisasi mahasiswa Islam juga berkembang di berbagai universitas. Islam diorganize dengan baik dari atas sampai ke bawah, sehingga perjuangannya betul-betul secara sistematis dan ilmiah. Jadi tidak asal-asalan, tidak jalan sendiri-sendiri. Karena terorganize dengan baik, maka memperoleh hasil yang baik dalam segala hal. Ini patut ditiru. Begitu juga dalam organisasi keagamaan. Silahkan pelajari agama macam apapun dikelola dengan baik, diorganize. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengorganisasi Islam. Perjuangan Rasulullah menegakkan Islam, memperkenalkan Islam, mengembangkan Islam, dan menegakkan Islam itu diorganisasi. Di India terdapat perkampungan Muslim yang bernama Zakir Nagar. Muslim di India kurang lebih berjumlah 17% dari total penduduknya yang berkisar 1,2 miliar. Dan jumlah ini hampir sama dengan jumlah umat Muslim yang ada di Indonesia. Maka tidak aneh jika India disebut-sebut sebagai negara dengan jumlah Muslim terbanyak ketiga setelah Indonesia dan Pakistan. In India, the Muslim religion is being followed by the Muslim citizens of India, and they are very happy that in this country there is full freedom and there is no hindrance in any way. The Muslims are free to do their festivals. All the religious functions are being organized with full freedom. Sikap pluralisme masyarakat yang ada di India membuat perkembangan Islam tidak menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti. Semua agama dalam kasta apapun hidup berdampingan dengan mengedepankan toleransi yang tinggi. Perkampungan Zakir Nagar ini misalnya, aktivitas kehidupan berjalan beriringan dengan harmonis. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kelembutan yang sejati, sebagai tempat di mana akhlak itu bercahaya. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, berarti kita harus memayungi seluruh agama di muka bumi ini, seluruh agama yang diturunkan di dunia ini, maupun itu agama seorang jin atau manusia. Karena Allah menciptakan dua makhluk, jin dan manusia, dan beberapa agama. Bahkan Allah menciptakan manusia dengan beragam-ragam suku agama. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk saling mengenal, bersilaturahmi. Jadi kalau memang Islam ini keras terhadap agama lain, itu penilaian saya sendiri, itu bukan Islam. Islam tidak seperti itu. Islam itu lembut. Islam tidak berkata kasar kepada agama yang lain.
terlihat aktivitas pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan di perkampungan ini. Tidak perlu khawatir dengan barang-barang yang dijual di perkampungan ini, karena pasti dijamin halal. Tidak jauh dari lokasi Zahir Nagar terdapat restoran Karim, mewarisi resep dari dinasti Mughal, yang dahulunya hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan dan penghuni istana saja. Namun, lewat racikan tangan dari Haji Karim, akhirnya kuliner bercita rasa khas ini bisa dinikmati oleh masyarakat dari kalangan kasta manapun. Dan saat ini, restoran Karim sudah diwarisi oleh generasi keempat keturunan Haji Karim dan menjadi kuliner favorit masyarakat India. Namun uniknya, dari semua restoran di India adalah jenis-jenis dari menu makanannya, yaitu ada yang vegetarian dan non-vegetarian. Jadi, Anda tinggal memilih sesuai selera Anda. Menu yang paling diminati adalah kari daging pedas, daging kambing muda, tandoori, dan yang paling terkenal adalah nasi biryani. Macam-macam kuliner di India juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung di berbagai negara. Bagi Anda kaum muslim, tidak perlu khawatir. Anda bisa mendapatkan berbagai makanan khas India yang terjamin kehalalannya. Dalam agama Islam terdapat dua macam aliran, yaitu Sunni dan Syiah. Kedua aliran ini mempunyai pengikut sendiri. Sunni, Shia, everybody is here and everybody is observing their own following rules and regulations, and they are all living with very, very friendly atmosphere. And every sect is being given its due importance, and there's no problem. Di New Delhi terdapat sebuah bangunan yang terdiri dari masjid dan sebuah gedung yang mirip dengan bangunan yang ada di Karbala, Irak. Di masjid inilah para pemeluk Islam Syiah melaksanakan ibadah dan berziarah. Sebagai pemeluk Syiah, mereka juga melaksanakan aturan yang berlaku sesuai dengan keyakinan mereka. Salah satunya, sholat dengan menggunakan batu Karbala yang dianggap sebagai tanah suci dari tanah Karbala di Irak. Pengunjung yang datang pun mengatakan datang untuk mengisi kebutuhan rohani dan memperkuat spiritual mereka. So this is the image of that holy shrine of Imam Musa Kazim alayhi salam, who is buried in Kazman. So when we can't reach there, we come here. This is a replica of that shrine. We kiss it, we remember him, and we remember God, and we pray to God that through him bless us as you have blessed them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India, apa yang terlintas di benak kita tentang India? Sebuah negeri yang pernah disebut sebagai surga dunia karena wilayahnya dianugerahi dengan berbagai keindahan alam dan kesuburan tanahnya. India adalah India, sebuah negara di mana Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India, apa yang terlintas di benak kita tentang India? Sebuah negeri yang pernah disebut sebagai surga dunia karena wilayahnya dianugerahi dengan berbagai keindahan alam dan kesuburan tanahnya. India adalah India, sebuah negara di mana masyarakatnya walaupun sudah sangat modern masih tetap memegang teguh adat istiadat, kemudian culture, dan juga benar-benar bangga akan identitas dari culture tersebut. Islam di India memang bukan sebuah negeri dengan mayoritas beragama Islam, karena sebagian besar warga negaranya menganut agama Hindu. Namun, alhamdulillah, di ibu kota New Delhi, populasi Islam di kota ini cukup menjadi perhatian, sebab merupakan kota dengan populasi Muslim tinggi di India. Ya, karena dahulunya New Delhi adalah pusat Islam kerajaan Mogul. Dan hingga kini, Islam tumbuh dan berkembang dengan pesat di wilayah ini. Bahkan di pemerintahan profesional, Muslim juga tampil sebagai pejabat maupun anggota dewan. Tak hanya itu, para cendekiawan di New Delhi juga mayoritas Muslim. Jebolan dari perguruan-perguruan tinggi Islam. Islam yang selalu dipandang radikal oleh Barat tidak tergambar di New Delhi. Pemerintah India bahkan memberlakukan hari libur saat perayaan hari besar agama Islam. Sementara dari sisi pakaian, meski tak berjilbab, para muslimah di New Delhi tetap menggunakan baju panjang yang relatif tertutup. New Delhi